Yo, oke. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Kosat. Waalaikumsalam Ustadz. Oke, hari ini kita hari Selasa yang penuh indah, yang penuh berkah ini Ustadz hari ini. Agak cerah nampaknya ini Pak Kosat. Iya, biasalah Ustadz, biasalah. Kalau udah wajah-wajah cerah biasalah Pak Ustadz, iya kan? Iya. Ya, hari ini kita memang suasana lagi tenang. Walaupun dalam keadaan hening hari ini, ya beginilah dulu. Karena teman-teman semua ada yang main game, ada yang tak kemana, ya beginilah keserian kita. Ya mungkin ada yang cerita menjala mencari ikan. Mencari ikan ya? Iya, mencari ikan. Ya begitulah tapi itu tadi dia. Paham lah Ustadz. Kalau preman Malaysia ini ngomong ya gitu tadi ya. Oke ya Kak? Kan? Kalau preman Malaysia ngomong ya gitulah. Hati-hati, termasuk macam Pak Irfan. Bandar Pulau punya itu. Karena Bandar Pulau punya ini itulah dia. Asik tahunya main game aja. Bandar Pulau punya itu. Ayah Ara, cuman kira-kira Ustadz rasa kalau masalah main game ini cocok tidak? Pulang aku. Itulah dia, Ustadz udah pulang dia. Ya suasana madrasah seperti inilah Ustadz. Ya kadang kita bahagia di sini ya. Kadang ya begitu loh Ustadz. Mungkin kita di madrasah ini memang selalu bahagia agar selalu rezeki selalu diberikan Allah. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada beliau agar senantiasa rezeki diberikan. Jadi untuk itu mari sama-sama Ustadz kita mencari nafkah masing-masing. Iya. Contohnya apa itu? Mencari ikan. Ikan ya. Apa itu lagi Ustadz? Ya gitulah, main-main game, siapa tahu dapat poin, iya kan Ustadz? Jadi memang Ustadz begitulah memang. Selama di madrasah Ustadz, lebih kurang saya di sini sudah lebih kurang 6 tahun. Memang pengalaman hidup tinggal di desa Damuli Kebun ini sangat berat Ustadz. Karena berbagai masalah telah dilalui di Damuli Kebun ini. Mulai dari pertama sampai di Damuli Kebun ini banyak kali cobaan-cobaan. Apa itu Ustadz? Ya contohnya susah tidur. Pahamlah Ustadz kalau susah tidur. Ya gitulah. Utang ya, kena utang ya. Banyak utang. Ya suasana lagi mendekam. Ya itulah dia Ustadz. Mungkin lagi cair. Ya pahamlah Ustadz. Jadi itulah Ustadz memang bekerja memang di madrasah ini luar biasa bahagialah. Luar biasa bahagia. Kenapa? Karena kita dikelilingi teman-teman yang baik, teman-teman yang istilahnya rendah hati, selalu berbagi. Termasuk Ustadz kami, teman seperjuangan, Ustadz Samsul Siregar. Iya, hal kemarin itu Mas Do. Jadi Ustadz itulah. Jadi memang pengalaman hidup di sini memang sudah lebih kurang 6 tahun. Karena saya orangnya orang perantau Ustadz. Dari mana Pak Kosat? Saya sebenarnya aslinya orang merantau Mas. Tapi alhamdulillah ada teman dulu mengajak saya kerja ke Damuli ini. Kebetulan teman saya itu memang asli orang merantau Mas ya. Memang orangnya nggak jauh-jauh. Ustadz orangnya. Jadi kita memang merantau Mas kemarin memang betul-betul ingin mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Karena mungkin saya pun sudah banyak Ustadz saya merantau. Ya kemana? Saya dengar Pak Kosat ini sudah merantau ke Malaysia. Iya. Sampai juga di penjara juga. Itu gimana ceritanya itu Pak Kosat? Iya Ustadz, mungkin di tahun 2008 itu Ustadz 2008 kejadiannya. 2008 saya memang melangkahkan kaki menuju luar negeri. Kalau udah luar negeri ya paham lah Ustadz. Memang istilahnya Ustadz cobaan banyak. Ya. Tapi itulah mungkin karena kesana kita kan hanya memakai dokumen paspor melancong, kita nggak pakai permit. Jadi paspor kita itu istilahnya visanya sudah mati sekitar 8 bulan. Karena paspor itu kan di sana bukan untuk bekerja. Jadi saya pakai bekerja Ustadz. Berarti dalam arti kata pendatang haram jadinya ya. Istilahnya kalau bahasa kerennya gitulah. Tapi kalau bahasa apanya gokilnya banyak orang bilang itu istilahnya pendatang yang tidak dianggap. Ilegal. Itulah kira-kira Ustadz. Tapi alhamdulillah lah setelah merantau kemana-mana, ke Malaysia sudah, ke Babel sudah. Ya itu gimana? Saya dengar itu waktu saat Pak Kosat merantau ke Babel, ternyata Pak Kosat itu dijual bulat-bulat sama agennya. Agen gimana? Begini Ustadz, itu memang itu pengalaman hidup yang tidak terlupakan lah. Memang ada itu memang sahabat, bisa dibilang sahabat lah. Kurang ajar itu memang. Dia bilang itu istilahnya mau dipekerjakan di suatu perusahaan ataupun perkebunan sawit. Dia dikatakannya dia itu memerlukan karyawan lebih kurang 25 orang. 25 orang. Iya, jadi
dia memerlukan 25 orang karyawan, tapi itu usia sawitnya katanya lebih kurang sekitar belum sambungan lah katanya, belum sambungan pakai egret. Tapi nyatanya setelah sampai di sana Ustadz, batangan sudah tinggi-tinggi. Iya. Istilahnya sudah 3 sambungan Ustadz. Memang itulah pengalaman hidup yang tidak bisa terlupakan Ustadz. Tetapi alhamdulillah berkat perjuangan dan doa teman-teman, istilahnya banyaklah pengalamannya dapat di sana. Apa itu? Kita istilahnya berhasil bisa kerja tambang. Tambang Ya, tambang timah itu Bangka Belitung itu kalau nggak salah saya di tahun 2012 itu penghasil tambang timah terbesar di Indonesia nomor 1 kayaknya. gitu ya, Iya, Babel nomor ya. 1 ya di Babel. Jadi teringatnya yang kenapa dikatakan dijual bulat-bulat gitu kan? Ya, itu maksudnya gimana itu dijual Istilahnya bulat-bulat? Ustaz seperti ini. Iya. Gimana cerita awalnya gimana? Istilahnya katanya waktu itu kami mau dipekerjakan di perkebunan. Perkebunan katanya umur sawitnya sekitar enak-enak di egrek lah katanya. Egrek, iya. Rupanya katanya sampai di sana pohon sawitnya Tinggi-tinggi. sudah tinggi-tinggi. Iya. Istilahnya banyaklah kami yang nggak mampu. Yang kedua katanya itu transport semua segala, contohnya ongkos, uang makan semua ditanggung oleh perusahaan. Iya. Nyatanya Biaya sampai perjalanan ya, biaya Iya. perjalanan ya. Sampai Nyatanya kalau Ustadz di sana sudah 3 bulan kerja. Tibalah pemotongan. Pemotongan apa itu? Ya, dipotonglah katanya ongkos. Iya, uang makan dari kita dijemput dari Labura menuju kabupaten apa itu ya? Kayaknya kalau udah Babel itu kayaknya udah apa itu Ustadz? Udah provinsi Riau itu ya? Babel, Kepulauan Kepulauan Riau. Ya, Bangka, iya Babel. Bangka Belitung kan. Begitulah ceritanya Ustadz. Memang luar biasa ini orang ini. Benar-benar memang tidak punya peri kemanusiaan ini, tapi mudah-mudahan kita sesama manusia, apalagi sesama umat Islam, tidak boleh saling mengkucilkan. Mudah-mudahan dia diberi rezeki kesehatan Ustadz. Tapi memang itulah Ustadz. Oh, jadi ceritanya nggak sesuai janji awal dengan fakta di lapangan ya. Iya Ustadz, tidak sesuai istilahnya apa yang dibilang di lapangan Ustadz. Memang dia itu memang luar biasa lah. Istilahnya kalau bahasa kami orang merantau Mas, memang kurang ajar lah itu. Kurang ajar ya. Kurang ajar ya. Memang istilahnya tak adu nama sama di istilah saudara. Gitu ya. Satu kampung tega menjual montah-montah. Ya, tapi memang itu Ustadz, istilahnya pengalaman hidup lah itu. Mungkin itulah memang besarnya dunia ini. Mungkin kalau tidak seperti itu kita pun tidak akan sampai ke Babel sana. Tapi Iya, itulah betul, pengalaman. Jadi untuk itu kepada saudara-saudaraku yang ada di Merantau Mas, istilahnya jangan sampai kejadian kepada saya ini. Karena ini hal yang sangat memalukan. Memalukan ya. Sangat memalukan. Karena istilahnya kita dijual mentah-mentah itu kayaknya. Nah, kita jual mentah-mentah. Jadi untuk itu saudara-saudaraku yang ada khususnya di Desa Merantau Mas, hati-hati dan waspada. Seperti kata Pak apa itu Ustaz? Waspadalah. Oh ya, Bang Napi, Seperti kata Bang Napi, Ya, waspada. Kejahatan bukan karena ada niat pelaku. Kejahatan itu bukan ada karena niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. ya. Jadi itulah Ustaz. Jadi saat itu Pak Kosat sudah menikah atau masih ya Pas masa itu lajang Ustaz, gitu, gimana? masih lajang, Masih istilahnya lajang, masih masa-masa gantengnya lah. Ganteng. Iya, Iya. istilahnya di sana pun istilahnya harus ada cari teman-teman sandaran lah, apa itu ya, teman-teman curhat tiap malam, istilahnya menghilangkan rasa kesal. Gitu ya. Harus ada Ustadz. Kalau nggak ada ya mungkin seperti kawan saya nama Siddiq. Siddiq ya, Siddiq Marpaung. Siddiq Marpaung itu sahabat karib saya itu Ustadz. Oh iya. Ya, Yuk. sahabat karib saya itu Ustadz. Beliau itu selalu merasa resah kali kalau di sana. Karena apa? Beliau tidak mendapat cewek Ustadz. Enggak Dapat cewek, dia katanya dia bolak-balik ngajak kita pulang ke Labura, tapi belum ada rezeki, belum lagi bisa pulang. Tapi itulah saya sampaikan sama dia, sobat, kalau yang namanya di perantauan itu hidup harus relax, enjoy. Ya apa itu? Harus diiringi dengan dayang-dayang. Apa itu? Ya sahabat lah, kita harus mempunyai sahabat pribadi. Jadi untuk itu Ustadz, memang itulah Ustadz pengalaman hidup. Mungkin kita memang asli anak pelosok, tapi istilahnya kita orang gaya metropolitan. Terima kasih Oke, Pak Ustaz Kosat. ya. Oke, baik. Ya berhubung karena ada panggilan dari Pak KTU. Oke Ustaz. Menghadap dulu. Oke, terima kasih Pak Kosat. Oke. Ya next time kita lanjut lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.